Hey 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 hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gua kawan-kawan, Rizky Muhajadi di channel MR Muhajadi. Bagi kawan-kawan yang menonton video ini, gua doain mudah-mudahan kawan-kawan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lancar segala urusannya dan berkah segala rezekinya. Amin. Amin ya. Dan pada kali ini gua ngetek video di sela-sela syuting di Abjad Media. Bagi kawan-kawan juga nih yang belum like, komen, follow, subscribe Instagram dan YouTube Abjad Media, di subscribe dulu deh, karena banyak sekali konten-konten yang bermanfaat. Linknya langsung gue taruh di deskripsi. Oke kawan-kawan, kali ini gue ditemani oleh teman gue. Belum salaman. Iya, salaman dulu. Nggak corona nih. Kagak. Ustadz Arta Dharma Pramuka Pangherbuan Butar-butar. Ustadz Arta Dharma. Assalamualaikum dong. Assalamualaikum. Oke, gue pengen nanya nih, karena beberapa waktu lalu nih, Pak, gue ini apa sih namanya ngupload di sosmed gue tentang, di situ tulisannya gini, gue paling takut dengan yang namanya kehilangan dan rasa sepi. Paling takut dengan kehilangan dan rasa sepi. Dan di situ banyak yang komen ternyata. Banyak komen. Enggak banyak sih, ada beberapa. Tapi kan kalau lebih dari 3 bisa disebut banyak. Betul. Jamak dalam bahasa Arab. Jamak. Iya. Iya bang, gue sama. Betul, setuju gitu kan. Sepaket gitu kan. Gitu. Nah, gue pengen nanya ke lu dulu deh. Lu pernah ngerasain kehilangan nggak, atau lu pernah ngerasain sepi nggak dalam diri lu? Karena gini, gue pernah ngerasain ya, sepi itu selalu datang di dalam diri gue. Bahkan ketika lagi kumpul aja gitu, lagi riuh gitu, tapi sepi gitu, kayak ngerasa gimana gitu. Kalau bahasa kampungnya ampiang. Ampiang. Nah, catat dulu. Ampiang itu sepi gitu. Nah, lu pernah ngerasain nggak gitu? Ngerasa kehilangan atau rasa sepi gitu? Berjalannya hidup pasti kita memiliki rasa kehilangan, rasa sepi gitu. Tapi itu ya bisa kan kita lewatin gitu. Ya. Cuma saat itu aja. Ya. Ketika kita sepi, ketika kita rasa kehilangan terus sedih, ya pada saat itu aja gitu. Dan pada saat itu kita merasa kita nggak bisa melewati fase itu. Ya. Tapi ternyata kita sampai saat ini, dan kita sampai pada fase ini, keluar dari fase itu. Iya, fan-fan aja gitu. Fan-fan aja gitu. Jadi kenapa kita harus ketakutan? Toh itu semua sudah kita lakukan, semua sudah kita jalani, dan akan datang lagi masa seperti itu. Oke. Gitu. Oke. Tapi lu pernah nggak ngerasa kesepian gitu, atau sepi banget nih? Hampa gitu. Sepi. Pasti ada. Kekosongan hati manusia itu, menurut gue nih, nyesuaiin sama hostnya. Iya, siap. Kalau di channel dia itu dia nyebutnya ana ente. Ya, ini channelnya Nur Tarim, teman-teman di subscribe juga, gua taruh di deskripsi. Yang udah lama mati suri, insya Allah akan hidup lagi. Bantu beliau insya Allah. Ayo lanjut, gimana? Dari sampai mana? Bakalan balik lagi kalau sepi bakalan datang lagi sepi itu. Lu itu pernah ngerasain hampa nggak? Pernah ngerasain? Ya pasti. Ya menurut gua nih itu suatu kekosongan di hati, ya balik lagi gitu. Pasti kalau dunia, ya, kalau yang kita berbicara tentang dunia, kita terlalu mengharapkan sesuatu, ya, ambisius. Ya. Karena kenapa?
karena kita terlalu ambisius, akhirnya hati kita tuh terlalu sibuk dengan hal itu. Ya. Nah, ada dua nih. Ketika nggak ada tiga. Ketika dia nggak dapat, dia bakal pasti sumpah sedih, hancur. Yang kedua, ketika dia mendapatkan hal yang dia dapat itu, pasti akan sesaat aja senengnya. Oke. Karena semuanya kesenangan ini udah kita sepakati. Ya. Itu pasti sesaat. Gitu. Ya. Pasti akan ada ambisius selanjutnya. Gitu. Dan yang ketiga, ini fase dimana setelah kita mendapatkan apa yang kita kejar, dan belum menemukan ambisi lagi. Nah itu fase dimana hampa itu, dimana fase hampa itu berada. Gitu. Nah kembali lagi, gitu. Itu tentang dunia gitu. Konsep dunia pasti begitu-gitu aja, nggak ada perubahan yang signifikan, pasti seputar tentang itu. Nah, ya pasti juga kita sepakati gitu. Pandangan agama tuh pasti kekosongan hati, sumpah, terus juga ada rasa galau, gundah gulana tanpa sebab ya, tanpa sebab gitu. Itu karena kekosongan hati kita atas nama Allah. Oke. Karena di hati kita gimana tuh? Coba muhasabah diri. Selain di waktu sholat, ya, berapa kali kita ngucap nama Allah? Berapa kali kita ngucap nama Nabi Muhammad? Banyak hadis banyak banget. Kalau kita berbicara tentang hadis banyak. Orang yang mengucapkan ini akan dihilangkan rasa ham wal gham, itu kesempakan dalam hati ya. Kegelisahan, gundah gulana. Kita sering dengar guru-guru kita sering baca tentang hal itu. Kita bahkan di media sosial kita itu sering lewat ya, yang kayak gitu. Dan kita tahu, tapi kita nggak amalkan. Karena apa? Ada taufik, tidak adanya taufik dari Allah. Ya. Terus bagaimana? Nunggu taufik dari Allah? Jangan. Ya. Kita yang nyebut bola, striker aja nih. Kalau kita cuma jaga telur, lah kita ampak juga. Jadi dia ada serangan balik, dia diem aja. Sama telur tumbuh kita jadi hati kita begitu. Ya, makanya jemput bola, taufik itu minta sama Allah, paksain. Paksain minimal nyebut nama Allah itu. Ya ketika kita lagi jalan minimal itu aja dulu pelan-pelan, ketika lagi di motor dan lain sebagainya. Itu membantu gitu. Karena itu berasa banget sih gitu. Feelnya itu berubah, cobain aja gitu. Ketika kita mulai mencoba untuk selalu menyebut nama Allah, untuk bersolawat gitu, yang awalnya mungkin kita nggak percaya, apaan sih gue ngerasa begini, itu karena mungkin belum mencoba gitu mungkin. Tapi ketika sudah mencoba, itu bakalan berubah. Iya. Jadi gini bro, asik. Baju-baju distro itu nggak mungkin dimiliki sama orang-orang yang nggak punya uang. Ya. Sekalipun dia pantas untuk makainya, ya kan? Karena kenapa? Ya, karena pertama expensive, ya kan? Karena juga branded, ya kan? Nah sama begitu. Yang mulia, yang paling mahal, yang nggak semua orang bisa melakukan itu mengucap nama yang mulia. Oke. Iya kan, mengucap nama mulia. Yaitu siapa? Allah sama Nabi Muhammad. Kita menyebut, bahkan nanti ya dalam suatu riwayat itu, bahkan orang yang menyebut nama Allah dengan ikhlas hati, dia dijadikan wali pada akhir zaman. Karena kenapa? Karena nggak semua orang Allah berikan seperti itu, karena hancurnya iman dan ketakwaan seseorang di akhir zaman. Nah ini mulai nih. Coba lihat berapa banyak, nggak usah mereka nih, kita berapa banyak kita nyebut nama Nabi Muhammad atau bersolawat atau nyebut nama Allah. Itu karena mahal. Nggak semua lisan yang Allah izinin. Itu berarti kalau Allah ngizinin kan berarti Allah menginginkan suatu kebaikan, menginginkan kelepasan, kegundahan, kegelisahan. Iya, jadi gue bikin status kayak gitu waktu itu ya, sambil gue tulisan sih waktu itu, tulisannya buat curhatan aja gitu. Kadang gak ada teman curhat. Jadi cepet-cepet Bismillah nih. Iya cepet-cepet Bismillah, bulan ada ya. Ada apa? Ada orang Bogor sih.